Aib, Mr. Wurga, yang kali ini akan kembali melanjutkan serial cerita Donghua Swallowed Star. Di bagian sebelumnya kita sudah diperlihatkan dengan Luo Feng yang telah menetaskan klon kedua miliknya yang terbuat dari material kulit klan Musa level universe tingkat kedua. Tiba pula hari dimulainya event pertarungan jenius tahap kedua. Dari total peserta 1.008.000 orang, hanya 7.300 dari mereka yang bisa masuk ke dalam nominasi, sedangkan sisanya akan tereliminasi. Mereka harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya ketika berada di Tower of Trial. 7 buah menara ujian, 7 tingkat, dan setiap dari menara akan diisi oleh jenis makhluk yang berbeda. Ya, daripada semakin penasaran, langsung saja kita Lego. Menara ujian pertama diisi oleh puluhan ribu blood mammoth, dan kini kita akan diperlihatkan dengan Bolan yang sudah mencapai tingkat ke-7 dari menara pertama ini. Walaupun lawan yang dihadapi memiliki jumlah besar dan fisik yang kuat, namun sang jenius Bolan Sigma bisa dengan mudahnya mencabik-cabik kelompok monster tersebut seperti sedang memotong sayuran. Bolan Sigma akhirnya menjadi orang pertama yang masuk ke menara kedua. Dan di menara kedua ini lawan yang harus dihadapi oleh para peserta ialah 100.000 ekor ular berkepala 9. Dan kembali, Bolan Sigma kembali menunjukkan kehebatannya. Tanpa menemui kendala, ia bisa berhadapan dengan ular-ular yang muncul ke atas air dengan begitu mudahnya. Singkatnya, di menara kedua tersebut Bolan berhasil mencapai tingkat ke-7, menyelesaikannya dan melaju ke menara ketiga dengan skor paling atas. Para penonton yang sedang menyaksikan aksinya merasa kalau Bolan ini memang benar-benar gile. Padahal baru menara kedua, tapi dia sudah berada di posisi pertama. Selain itu, sebelumnya cuma dialah orang yang bisa mencapai tingkat ke-7 di menara pertama Blood Mammoth. Nampaknya tidak ada peserta yang bisa menggeser Bolan yang posisinya sudah ada di puncak, karena perolehan poin yang ia dapatkan dengan peserta yang ada di posisi kedua kini sudah terpaut sangat jauh. Ya masuk akal sih, karena peserta lain masih ada di tengah-tengah pertarungan menara kedua. Mungkin saja mereka nanti bisa sedikit mengejar Bolan setelah berada di menara ketiga. Sementara itu Luo Feng kini berada di posisi 118. Ya oke lah, kagak jelek-jelek amat. Dan ujian pun masih terus berlanjut. Dijelaskan bahwa pertarungan jenius kali ini masih sama seperti yang terakhir kali. Terdapat makhluk-makhluk yang berasal dari ras asing yang harus dihadapi oleh para peserta. Hingga saat ini pertarungan di antara ras manusia menghadapi ras asing juga masih belum terhentikan. Itulah mengapa pertarungan jenius ini pada dasarnya dibentuk bukan hanya demi memilih jenius yang kuat saja, namun juga dibuat untuk memilih pejuang yang layak untuk pertarungan ras yang akan terjadi di masa mendatang. Para jenius terpilih harus memiliki kemampuan untuk melawan berbagai jenis musuh yang ada di alam semesta. Kita akhirnya akan diperlihatkan dengan Bang MC yang singkatnya kini sudah tiba di menara ujian kelima. Dan lawan yang harus dihadapi kali ini adalah 100 boneka ras mekanik yang memiliki ukuran tubuh raksasa. Luo Feng yang dikelilingi oleh musuh di awal pertarungan melindungi diri dengan menggunakan mode pertahanan dari shuttle-nya. Karena bertahan bukanlah solusi untuk bisa menang, Luo Feng kemudian menjajal kekuatan milik lawan dengan melepaskan sebuah tinju ke salah satu robot. Ya, memang bila mengukur dari kekuatan fisik, Luo Feng sedikit lebih unggul. Tapi yang jadi permasalahan ialah jumlah lawan yang terlalu banyak dan main keroyokan. Tak main-main, karena tiap menara yang Luo Feng lalui dia harus terus-menerus menggunakan semua kebolehan yang ia punya. Gila sih, di menara kelima ras mekanik juga sama kesulitannya dengan Luo Feng dan berbeda dengan Bolan yang tetap Sigma. Begitu pula dengan Rong Jun yang terlihat tidak terlalu kesulitan. Lalu, apakah Luo Feng yang selalu mengalami kesulitan di tiap menara bisa mendapatkan nominasi di tahap kali ini? Singkatnya, akhirnya Luo Feng kini sudah tiba di menara ujian ke-7. Tempat yang kalian ia masuki memberikan perasaan yang amat sangat tidak mengenakan.
Itu berbeda dengan tempat-tempat sebelumnya, dan kini tepat di hadapan Luo Feng terdapat sebuah benda bundar yang dikenal sebagai induk ras Zerg atau ras serangga. Setelah melihatnya, Luo Feng mengingat di bumi kan juga ada benda serupa, yaitu reruntuhan peradaban kuno nomor 31 yang belum dituntaskan oleh manusia bumi. Jika itu memang benar-benar merupakan sarang induk dari ras Zerg, lalu kenapa itu bisa ada di bumi, pikir Luo Feng. Tak berselang lama dari berbagai arah mulai bermunculan para serangga-serangga yang membawa niat membunuh ketika mereka semua melihat Luo Feng. Beberapa dari mereka yang muncul berteriak untuk memanggil kawanan serangga dalam jumlah yang lebih besar cuma untuk menghabisi Bang MC. Tak tinggal diam begitu saja, Luo Feng langsung melakukan perlawanan, menghajar satu persatu para serangga dengan menggunakan tongkat Yanshen-nya. Supaya pembersihan yang dilakukan tidak terlalu memakan waktu, Luo Feng juga membentuk beberapa tubuh ilusi dan kembali melanjutkan baku hantamnya. Mengingat ini merupakan sarang induk serangga, tentu saja terdapat banyak telur-telur serangga yang belum dan akan segera menetas, menunjukkan kalau meskipun Luo Feng bisa menghajar banyak dari para serangga tersebut, nantinya ia akan kembali dipertemukan dengan serangga-serangga dalam jumlah yang lebih besar. Selain memiliki pembuahan yang cepat, makhluk-makhluk tersebut juga bisa meningkatkan kekuatan dengan cara melahap jasad-jasad dari serangga yang sudah mati, sehingga pertarungan Luo Feng akan semakin menyusahkan. Walaupun memiliki tingkat kecerdasan yang tergolong rendah, akan tetapi makhluk-makhluk tersebut sangat terorganisir, bertindak di bawah arahan dari sang induk yang terdapat di dalam sarang. Sekalipun mereka mengorbankan sebagian pasukan, makhluk-makhluk tersebut tidak akan menyerah sebelum berhasil mendapatkan mangsanya. Hal ini disadari oleh Luo Feng yang tengah berada di balik perlindungan tangkai anggorotan awan, dan dia melakukan serangan senjata terbang menyerang para serangga dari balik perlindungan yang ia buat. Dari balik sarang akhirnya muncullah sosok yang memberikan perintah kepada para serangga-serangga tersebut, dan dia adalah sang Ratu Zerg. Setelah melihat sosok tersebut, Luo Feng bisa langsung tahu kalau sang ratu merupakan akar dari segala permasalahan yang kini sedang ia hadapi. Pada saat itu sang ratu mengeluarkan gelombang sinyal rendah yang membuat Luo Feng masuk ke dalam dunia genjutsu. Saat-saat di mana dirinya sedang dalam acara pernikahan dengan Shushin, kemampuan genjutsu ilusi yang digunakan oleh lawan hampir saja membuat Luo Feng terlena. Shushin. Sampai akhirnya ia bisa kembali tersadarkan tepat ketika para serangga berniat untuk melahapnya. Luo Feng langsung saja menghempaskan para serangga-serangga, melibas mereka semua dengan menggunakan tongkat Yanshen-nya. Tatapan menusuk lawan yang seakan-akan berisikan kekuatan alam semesta hampir saja membuat Luo Feng kehilangan kendali. Selain memiliki kemampuan yang menyulitkan, ia juga mendapatkan perlindungan dari para serangga yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini Luo Feng benar-benar begitu kekurangan informasi tentang lawan. Untuk mendapatkan informasi, ia berniat untuk bertanya kepada Babata. Hanya saja tempat virtual ini mendapatkan perlindungan yang mumpuni, sehingga Luo Feng tidak bisa mengirimkan sinyal ke dunia luar. Tapi masih ada cara lain untuk bisa menghubungi Babata, yakni menggunakan tubuh klon Mosha Bang Codet. Tubuh klon Luo Feng tanpa berlama-lama langsung saja bertanya kepada Babata tentang reruntuhan peradaban kuno nomor 31 yang ada di bumi. Babata menjelaskan jika itu merupakan sarang dari ras Zerg yang didapatkan oleh Master Huyanbo dari pertarungan melawan ras tersebut di luar kekuasaan wilayah manusia. Akan tetapi Huyanbo tidak menyangka jika terdapat para pejuang level immortal yang mengejarnya cuma untuk merebut sarang tersebut, dan pada akhirnya untuk bisa melindungi sarang induk ras Zerg, Huyanbo pun menyembunyikannya di bumi.
重伤，最后将它藏在地球。 Luo Feng kembali bertanya, jika memang benar sarang induk itu sangat berharga bagi pejuang level immortal, kenapa Nolan tidak menargetkannya ketika mereka melakukan invasi di bumi? Dari ingatan Atuka yang dilihat oleh Babata, terdapat data terdalam yang sengaja disembunyikan. Itu berisikan tentang Nolan yang juga pernah memperhatikan sarang induk tersebut. Namun karena terlalu beresiko, Nolan langsung menyuruh seluruh anggotanya untuk tidak menyentuh area reruntuhan peradaban nomor 31 itu. Kalau memang Nolan begitu saja melepaskan sarang yang berharga tersebut, lalu berapakah kira-kira level dari sarang induk ras Zerg? Level penguasa sektor, kata Babata. Dan kemungkinan sarang induk yang kini sedang Luo Feng hadapi kekuatannya sudah ditekan oleh manajemen alam semesta virtual. Tak diduga, meskipun sudah ditekan dan dilemahkan, sarang induk masih bisa menghasilkan pasukan serangga yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah ini tentunya bisa menenggelamkan musuh yang telah ditargetkan. Gimana jadinya kalau sarang induk Zerg berada di level yang aslinya? Pasti sangat tidak terbayangkan. Luo Feng kembali bertanya apakah terdapat cara untuk bisa membasmi serangga-serangga tersebut. Agak sulit ya, kata Babata, karena Huyanbo saja tidak bisa sepenuhnya membasmi makhluk-makhluk tersebut. Babata juga meminta Luo Feng untuk tidak terlalu gegabah dalam mengambil tindakan, karena sarang induk Zerg yang ada di bumi kini sedang tertidur. Ya, bagi bumi itu merupakan sebuah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dan sekarang karena Luo Feng sedang berada di menara ujian, Babata menyuruhnya untuk mencari metode untuk bisa menangani sarang induk serangga. Mungkin saja metode yang ia gunakan nantinya bisa diterapkan untuk mengatasi reruntuhan peradaban nomor 31 di bumi. Kondisi pertarungan jenius saat ini, Bolan sudah berhasil mencapai tingkat ke-7 menara ke-7 dan tinggal menunggu waktu sampai ia keluar. Rongjun dan yang lainnya juga tidak kalah dari Bolan. Tapi sangat aneh karena Luo Feng yang memiliki potensi cukup menjanjikan malah stuck di posisi 98 dan masih di tingkat 1 menara ke-7. Setelah Lord 9 Pedang merasakan ada sesuatu yang janggal, Changbo pun melakukan pengecekan. Dan dari sinilah ia mendapati terdapat kelainan data pada Ratu Serangga yang sedang dilawan oleh Luo Feng. Dan setelah Changbo memeriksa log history system, didapati adanya peretasan yang berasal dari luar. 根据系统日志，近5万年内，外部入侵调查结果都指向苍伯，即刻命令检查系统。 Kembali ke Luo Feng yang dalam pertarungannya ia mencoba untuk menyerang sang ratu. Akan tetapi ratu dilindungi oleh para prajurit serangga yang bersedia untuk mati demi dirinya dan sarang induk, membuatnya sangat sulit untuk bisa diserang. Maka dari itulah Luo Feng akan berupaya mencari metode yang lebih tepat untuk bisa memberikan damage kepada sang ratu, dan ia akan mengandalkan senjata Yanshen-nya dalam hal itu. Pertama-tama Luo Feng akan berpura-pura fokus untuk melawan para serangga-serangga kerocok yang jumlahnya nggak ngotak. Di sini biasanya prajurit serangga akan mengorbankan diri maju ke garis depan agar Luo Feng tidak bisa mendekati ratu mereka. Dan pada saat dimana Luo Feng bertarung dengan prajurit lawan, dia akan menggunakan serangan Soul Seal segel jiwa kepada sang ratu dari arah kejauhan. Sebab pada saat itu ratu pasti berpikir kalau dia sedang berada dalam posisi aman, dan itulah yang membuatnya lengah. Lalu, apakah metode yang digunakan oleh Luo Feng ampuh? Untuk mengetahui jawabannya silakan tunggu minggu depan. Karena Swallowed Star episode kali ini berakhir sampai di situ teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Dan akhir kata dari saya, bye. 还没有出来的，只有罗发下的海陆痕迹。域外客不可能有如此鲜活的记忆。公司要域外族，它的紧迫性我已深刻体会到。培养的正是能抵御外族的天才。空域，那我必须尽全力去争取。